Ya, masih bersama saya Sugito dalam program Government to Show, dan kali ini masih terus membedah kaitannya dengan penanggulangan terorisme di Indonesia dengan tentu tema yang sangat menarik yang tentu harus Anda sama-sama ikuti. Damailah Indonesia bersama cegah terorisme. Ya, kami masih menunggu partisipasi Anda. Selain nanti juga kawan-kawan mahasiswa masih ingin bertanya, dan terima kasih Pak Arimin yang sudah bertanya. Nanti Pak Ansat dan teman-teman yang lain akan menjawab. Banyak SMS yang sudah masuk yang kami harus bacakan ini. Selamat malam BTP. Apa sih sebenarnya tujuan utama terorisme, Pak Ansat? Apakah memang hanya ngebom? Ya, ini yang menarik. Assalamualaikum Pak. Ada usul saya, bagaimana bila semua ormas yang terdaftar resmi ikut mensosialisasikan bahaya terorisme? Menarik ini gagasannya, nanti akan dijawab. Assalamualaikum. Padahal ada yang lebih berbahaya dari teroris, yaitu koruptor. Kita lupa, terfokus teroris saja. Trim. Ya, ini nanti BNPT yang akan menjawab kaitannya dengan pertanyaan beberapa pemirsa kaitannya dengan SMS ini. Teroris itu nggak bakal selesai karena jaringan teroris nggak pernah tuntas pengurusannya. Ya, ini nanti akan dijawab. Assalamualaikum Pak Gito. Apa bedanya radikalisme terorisme dengan radikalisme korupsisme? Ya, padahal keduanya sama-sama bom waktu. Ya, ini menarik ini. Ya, ini kita ke audien dulu. Kita ingin ya, ada satu mahasiswa yang mungkin bertanya. Silakan singkat, padat dan jelas. Arahkan pertanyaan ke narasumber mana. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mbak Sugito. Ya, luar biasa apa yang diutarakan oleh ketiga narasumber kita di depan, dan saya tergelitik untuk bertanya, dan coba akan saya telah kaji sedikit. Seperti yang telah narasumber utarakan tadi, bahwa dalam hal ini BNPT mencoba menanggulangi pemikiran dari paham radikalisme tersebut, melawan hal-hal dalam konteks ini di ruang lingkup masyarakat luas, serta memberi kesadaran masyarakat akan bahaya besar seperti ini. Yang coba ingin saya tanyakan kepada Bapak yaitu, apakah langkah-langkah konkret yang sudah diupayakan oleh BNPT hingga saat ini, dan yang lebih spesifiknya lagi, apakah langkah-langkah BNPT tersebut sudah sesuai dengan fungsi hukum yang ada di negara Indonesia, yaitu asas kemanfaatan hukum, kepastian hukum, dan keadilan hukum tersebut bagi masyarakat luas. Sekian, terima kasih. Ya, inilah pertanyaan dari Arpitana, adik kita dari Fakultas Hukum. Jadi mengarahnya ke hukum-hukum semua ini, Pak. Ya, tapi ini ada satu menarik. Sebelum kita ke Pak Ansat, Pak Cucup, juga Ustadz Ali nanti juga bisa menambahkan ada beberapa pertanyaan. Ini ke Mas Bon. Pak Gito mau bertanya dengan Mister yang kakinya cacat. Kenapa Mister masih tinggal di Indonesia padahal fisik Mister jadi cacat karena akibat bom yang dilakukan oleh orang Indonesia yang tidak bertanggung jawab? Bisa Anda jawab dulu ini? Ini menarik ini pertanyaannya. Bisa. Sebelum bom sebenarnya saya sudah 5 tahun tinggal di Indonesia. Ya. Dan dalam 5 tahun itu saya hidup dengan senang, sudah betah, dan saya belajar bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia tidak mendukung kekerasan kayak bom teroris begitu. Ya. Jadi yang pertama saya saat membangun dari koma di rumah sakit, yang pertama yang saya mau, yang saya pengen adalah kembali ke Indonesia. Jadi sesudah saya sudah cukup terapi, saya dengan pasti sudah mau kembali ke Indonesia. Ya, kalau Anda tahu bahwa yang ngebom itu, Anda ingin bertemu dengan pengebom itu? Yang pengebom itu sudah meninggal dunia, tapi di luar itu pasti masih ada. Masih ada? Dan selalu ada kepengen, ya. Anda mau memaafkan? Kalau tidak bisa memaafkan, apa artinya manusia? Oke, iya, luar biasa. Ini warga Belanda yang kakinya sudah diamputasi. Mungkin teman-teman bisa melihat kondisi kakinya Max Bon. Ya, ini pemirsa Balikpapan TV sangat dramatik sekali, dan kita lihat Max Bon tidak akan pernah dendam meskipun kakinya harus diamputasi keduanya. Inilah kejahatan terorisme di Indonesia sampai memakan korban jiwa, bahkan terus merugikan masyarakat. Ya, Pak Ansat, ini pertanyaannya tadi banyak yang menarik. Pak Arimin bilang bahwa ya jangan dulu dicap terorisme lah Pak. Jadi semua juga bisa berpikir radikal, tetapi radikal itu belum terorisme. Pak Ansat punya pemikiran yang baik,
di dalam melakukan upaya pencegahan yang memang persepsinya bahwa ada orang berpikir radikalisme itu memang sudah mengarah ke teroris gitu. Ya, ya. Radikal. Tidak semua radikalisme itu menjadi teroris. Tidak semua ya. Tapi yang benar adalah bahwa aksi teror itu didasari oleh paham radikal itu. Oke, pahamnya ya, Pak ya, paham. Ada yang radikal hanya radikal berpikir saja, radikal dalam berwacana, tetapi tidak otomatis menjadi teroris. Tapi ada juga yang tidak berwacana tetapi langsung melakukan aksi. Ya Pak Ansat, ini yang menarik. Karena buahnya. Buahnya Pak Ustaz. Ada yang menarik tadi pertanyaan. Kalau radikalisme itu berbahaya dalam konteks terorisme, kenapa korupsi itu yang juga luar biasa tidak disebut teroris? Pemikiran BNPT gimana ini? Saya kira korupsi itu sudah ada bidang lain ya. Begini, dalam pemerintah kita ada 3 yang jadi prioritas nasional itu dalam penanganannya. 1, korupsi. Ya, 2, narkoba. Nah, 3, terorisme. Tiap-tiap ini sudah ada badan yang menangani ini. Korupsi saya kira kita sudah tahu lebih gencar. Narkoba sudah ada BNN dan polisi. Kemudian terorisme ini ada BNPT dan Polri. Ya. Nah, jadi ada sama, prioritas itu sama. Menjadi perhatian utama pemerintah. Oke. Kita ingin tanya ke Pak Cucup karena ini juga penting Pak dalam menggalang kekuatan pemikiran agar di daerah juga muncul kekuatan pencegahan terorisme. Meskipun radikalisme itu persepsi sangat beda-beda. Nah, langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan di Kalimantan Timur seperti pemikiran awal Pak Cucup tadi adalah dengan menggalang kekuatan, dan apakah juga itu cukup Pak? Misalkan adanya paguyuban, bahkan ratusan 200 paguyuban di Balikpapan, apakah itu cukup itu? Saya kira begini Pak Gito ya. Seperti tadi saya katakan, kepemilikan kita ini sudah cukup lengkap. Arti kata aset-aset kita ini ada. Apakah itu paguyuban, apakah itu ormas dan sebagainya, sudah cukup lengkap. Tinggal kita beri isinya, yaitu pemahaman tentang apa itu teroris. Saya sangat mendukung pertanyaan di Agus itu. Sama-sama saya juga belum tahu, ya kan? Dalam 2 hari ini di fooding oleh Pak Gito dengan surat kabarnya tentang teroris, saya belajar dari situ. Dan ini tidak bisa ditunda-tunda. Ini merupakan satu langkah yang harus segera dilakukan. Barangkali kalau kita mengacu pada Impres nomor 2 tadi, ini harus segera, barangkali kebijakan Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota itu di bawah. Karena yang penting kan di bawah. Di pusat sudah ada, di provinsi di bawah ini belum. Padahal yang langsung bersentuhan dengan itu, yang punya kelompok-kelompok itu, masyarakat itu adalah pemerintah daerah. Disitulah akan dilakukan model dulu kita melakukan tatap muka, melakukan sosialisasi. Jadi kuncinya itu adalah sosialisasi itu yang penting. Tapi tentunya dengan materi. Mengingat adanya kelompok-kelompok itu, maka nanti akan dijabarkan. Kalau kita bertemu dengan kelompok nelayan berkaitan dengan teroris, kita pakai bahasa nelayan. Kita ketemu dengan pedagang di pasar, kita pakai bahasa pedagang. Tapi materinya, substansinya adalah teroris itu. Insya Allah saya kira kalau gitu nggak ada masalah. Tapi peran pemerintah juga harus besar di daerah ya Pak ya. Impres nomor 2 itu sudah oleh beliau ini tadi. Penekanan Impres 2 ada gubernur, bupati, wali kota selaku. Nah di situ kan. Ini kita masyarakat kita, makanya saya sepaham dengan pertanyaan Pak Agus. Tinggal menunggu realisasi dari pimpinan kita di daerah. Dan saya kira masyarakat Balikpapan khususnya saya tahu akan menyatakan siap. Untuk mendukung karena memang ini sudah punya satu kekuatan yang utuh, dan modal kita yang paling utama di Balikpapan khususnya ini kita guyup, kompak. Buktinya waktu saya ngajak ini itu mereka dengan ikhlas mengikuti. Pemirsa Balikpapan Televisi, demikian tadi, dan tentu saja BNPT Badan Penanggulangan Terorisme Indonesia memiliki hotline selain di sosial media seperti di Facebook yang tertera, mungkin nanti akan bisa Anda cermati di layar kaca, di Facebook di Damailah Indonesiaku dan Twitter di @damailah Indonesiaku. Inilah di layar kaca, Anda bisa
memberikan pandangan-pandangan kaitannya dengan penanggulangan terorisme di Indonesia, dan Anda juga harus membantu BNPT bagaimana pekerjaannya yang begitu berat. Banyak persepsi yang muncul menyalahkan BNPT. Langkah-langkah BNPT inilah yang harus dinilai positif karena untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas dalam pencegahan terorisme. Sebelum kita jeda, kita akan ingin dulu menjawab pertanyaan adik kita dari mahasiswa tadi, Pak. Dalam perspektif hukum, kalau pencegahan terorisme, apa yang bisa Bapak berikan pandangan? Ya, secara fisik ya, mencegah terorisme itu kunci paling utama adalah hukum kita. Ya. Harus ada secara tegas di sana dirumuskan perbuatan-perbuatan mana yang harus kita bisa cegah, yang harus kita bisa hentikan sebelum menjadi aksi terorisme. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ini berawal dari pemahaman radikal. Nah, radikalisme itu seperti apa? Nah, ini saya kira penting dipahami, saya kira oleh adik-adik kita ini. Radikalisme itu kalau menurut kamus itu kalau satu gerakan perubahan secara cepat, termasuk melalui jalan kekerasan. Jalan kekerasan, ya. Nah, di sini seperti apa di lapangan? Nah, kalau di ini mahasiswa ya, saya bisa sebut buku. Coba baca itu di buku, ada namanya judulnya itu Ilusi Negara Islam. Ilusi Negara Islam. Ya, itu laporan hasil penelitian dari Wahid Institute, Gus Dur itu, dan Ma'arif Institute. Ya. Di sana di garis bawah di situ. Kalau menurut saya ini seperti ciri-ciri daripada radikalisme itu. Sebagai contoh, radikal itu adalah kelompok yang mengklaim kebenaran beragama. Hanya kelompoknya saja yang benar, yang lain salah. Nah, disitulah muncul mengkafir-kafirkan itu. Oh, sana kafir, ini kafir. Nah, ini kelompok ini harus dihabiskan ini. Tidak boleh karena tidak sesuai dengan pemahaman kita. Itulah yang muncul kekerasan di situ. Dan orang-orang ini merasa paling paham, paling paham doktrin-doktrin agama itu, Al-Quran dan hadis. Saking merasa pahamnya, mereka merasa itu dapat otoritas dari Tuhan menghabisi musuh Tuhan. Yang celaka ini, musuh Tuhan ini siapa? Semua yang tidak setuju dengan dia. Nah, itulah yang terjadi selama ini di masyarakat, didasari oleh pemikiran seperti itu. Jadi kalau sudah mengkafir-kafirkan orang, apalagi mengkafirkan pemerintah, jadi di mana-mana ini sudah kejahatan. Nah, tapi kembali lagi ke masalah hukum tadi, di hukum kita perbuatan ini ternyata belum semua diatur secara tegas. Nah, sehingga kalau terjadi kekerasan, sering masyarakat bertanya, kenapa polisi tidak menindak itu? Nah, polisi kita dituntut berdasarkan hukum. Hukumnya mana? Jadi betul sekali ada mahasiswa ini, hukum kita itu harus tegas. Sebagai contoh, saya tunjukkan kenapa Nurdin Muhammad Top, Dr. Azhari, dia orang Malaysia, kok tidak di Malaysia melakukan? Di kita, di sana hukumnya sangat tegas. Dia tidak punya ruang gerak untuk itu. Dia baru ngomong-ngomong, oh sana kafir, pemerintah sudah ditangkap. Di kita baru-baru ditangkap. Nurdin Top di tiap kampung disodorin kawin malah. Nah, ini masalah hukum kita memang. Oleh karena itu kita mengusulkan agar di undang-undang terorisme kita itu dipertegas ini. Jadi perbuatan awal itu mengkafirkan, itu yang menyuruh orang untuk melakukan kekerasan dengan atas nama apapun juga, ini harus segera dinyatakan sebagai pelanggaran hukum dan bisa kita tindak. Jadi betul sekali ada ini dari Fakultas Hukum kita harus berperan di sana. Ya, sehingga langkah-langkah pencegahan itu bisa dideteksi secara dini seperti di Malaysia itu tadi, Pak Ansar. Kita cepat ya. Ada satu pertanyaan yang menggelitik saya, bahwa tadi di SMS ormas itu termasuk mungkin juga ormas Islam, Pak Ustadz Fauzi ikut membantu mensosialisasikan bagaimana pola pencegahan terorisme. Pandangan Pak Ustadz? Ya, hal ini sangat baik tentunya, karena sebetulnya perspektif jihad mereka itu kan pendekatan harus lewat agama. Kalau yang mendekati itu kepolisian ataupun aparat negara, itu saya pikir kurang tepat. Harus dilibatkan ormas Islam, para
ulama, para asatidz dan para sesepuh yang ada di masyarakat. Itu akan sangat efektif. Jika itu tidak dilakukan atau kemudian mereka masa bodoh, ya yang terjadi seperti sekarang ini, kan gitu. Pak Ustadz, jadi harus ada dorongan daripada ormas untuk ikut andil dalam kaitannya memerangi pemikiran-pemikiran radikal. Pak Ustadz Fauzi sendiri, apa yang sudah dilakukan ketika Anda menjadi mantan anggota Jemaah Islamiyah dan sekarang melakukan pencegahan terorisme? Apa langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan, Pak? Saya memberikan semacam renovasi pemikiran kepada mantan-mantan murid saya atau teman-teman saya yang telah kontaminasi dengan pemikiran ini, untuk mengkaji ulang pemikiran-pemikiran itu. Karena sesungguhnya sekali lagi pemikiran ini berangkat daripada pemahaman jihad yang pada saya terlalu berlebihan. Jika terlalu berlebihan akan sangat tidak baik. Persoalan agama yang baik itu ada di tengah-tengah. Persoalan agama tidak boleh dikurangkan, tidak boleh dilebihkan. Jika kurang, efeknya akan lembek. Jika berlebih, efeknya akan keras. Maka tengah-tengah yang paling baik. Dalam hal ini ada kaidah al-wasatiyah, konsep al-wasatiyah, tengah-tengah, gitu. Ya, itulah pemikiran Pak Ustadz Fauzi. Ya, pemirsa Balikpapan Televisi, masih ada segmen yang lain. Nanti juga Anda bisa ikut masih berpartisipasi dan bertanya di line interaktif kami di 734-994 dan juga line SMS. Dan teman-teman mahasiswa juga bisa bertanya kembali dan sharing dengan para narasumber yang sudah menjelaskan panjang lebar kaitannya dengan upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Kita kembali ke sketsa. Oh, baik. Oke, ya sip sudah. Wah, Gar, kayaknya ini warga baru sudah saya telepon. Dan sebentar lagi dia akan datang ke sini. Baguslah kalau begitu, Pak RT. Jadi kita bisa berkenalan. Betul itu. Kamu malah makan kerupuk enak betul ya? Betul. Wah, banyak tuh. Bentar, Pak RT. Ini dia, Pak RT. Aku dapat kau sekarang. Ini dia Pak RT. Ini pelakunya? Iya Pak RT. Ini pelakunya Pak RT. Ini yang Pak RT telepon tadi. Ini. Ini warga yang di sana dari Penajem. Ini Pak RT. Ini sudah. Beta bilang kata Pak RT. Beta Seng bukan teroris. Beta Seng warga baru di sini. Perkenalkan, nama Beta Seng Paluengkok. Alamak, Jang. Betul itu sudah namanya. Betul. Tapi sebentar Pak RT. Saya curiga ini memang betul-betul teroris Pak RT. Kenapa? Lihat saja Pak RT. Tapi yang saya maksud bukan teroris yang itu Pak RT. Lihat ini Pak RT. Nah ini Pak RT. Ada terong Pak RT. Maksud saya teroris itu terong diiris-iris Pak RT. Astaga. Alamak Jang, kau itu bukan tukang bom. Sudahlah bom. Kau bikin pusing aku saja. Ternyata ini yang kamu maksud teroris. Iya Pak RT. Ini sih ya, kalau kerja itu pagi sampai malam. Dia jualan sayur-sayuran. Nah itu salah satunya terong iris ini tadi. Makanya kamu jangan suzon sembarangan. Ya aku kan tidak tahu Pak RT. Alamak Jang. Ya sudah, baiklah pemirsa Balikpapan TV, kita tetap masih ada dalam segmen ini. Kita makan. Dan kita akan lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut ini.